Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa partai politik adalah institusi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem politik di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan peran tugasnya partai politik, tentu harus didukung dengan sumber keuangan yang memadai. Melalui sumber bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara melalui APBN dan APBD, tentu ini negara harus hadir memberikan dukungan tersebut. Melalui tayangan video ini tentu akan disajikan beberapa pertanyaan yang sering muncul dari pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota, termasuk masyarakat, termasuk juga dari partai politik terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Tentu melalui video ini mudah-mudahan bisa memberikan pegangan dan media sosialisasi dalam penyebarluasan pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan hukum pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. 3. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan LPJ penggunaan bantuan keuangan partai politik. 4. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilakukan pada hal yang berkaitan dengan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan, seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik. Berkaitan dengan kegiatan pendidikan politik di atas, jenis pengeluaran yang bisa dibayarkan yaitu pembayaran honorarium, pembayaran transport kegiatan, akomodasi dan konsumsi, dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan. Penggunaan dana bantuan untuk operasional sekretariat terdiri dari administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor. Administrasi umum dibelanjakan untuk keperluan ATK, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas sesuai tugas dan fungsi, transport mendukung kegiatan operasional sekretariat, pengadaan barang inventaris, sewa kantor, honor tenaga administrasi sekretariat parpol, dan dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat parpol. Berlangganan daya dan jasa dibelanjakan untuk telepon dan listrik, air minum sekretariat, jasa pos dan giro, dan surat menyurat atau media cetak dan elektronik. Pemeliharaan data dan arsip dibelanjakan untuk penyimpanan data elektronik dan atau penyimpanan data manual. Pemeliharaan peralatan kantor dibelanjakan untuk pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat dan atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat. Berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, proses pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik yaitu: pertama, pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik berupa surat permohonan dan kelengkapan administrasi. 2. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi oleh tim Kemendagri, KPU, dan Kemenkumham yang dituangkan dalam berita acara. 3.
penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik melalui rekening masing-masing partai politik. 4. Penyampaian tanda bukti penyaluran bantuan serta penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh ketua partai, bendahara partai, dan perwakilan pihak pemerintah. 5. Penggunaan bantuan keuangan pada partai politik diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik. 6. Partai politik membuat laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan bantuan keuangan partai politik dan menyampaikannya kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Berdasarkan pasal 31, partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Pasal 32, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 33, bagi partai politik yang melanggar melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, maka tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenan. Pasal 34, partai politik wajib menyampaikan 1 tahun sekali laporan pertanggungjawaban yang telah diperiksa oleh BPK kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Mekanisme kenaikan bantuan keuangan partai politik untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pertama, usulan kenaikan. Untuk kenaikan provinsi, gubernur menyampaikan usulan kenaikan kepada menteri. Untuk kenaikan kabupaten atau kota, bupati atau wali kota menyampaikan usulan kenaikan kepada gubernur. 2. Penilaian dan evaluasi. Menteri dan gubernur membentuk tim untuk melakukan penilaian kenaikan dengan mempertimbangkan terpenuhinya mandatory spending, prioritas daerah, kondisi kemampuan keuangan daerah, dan nilai bantuan keuangan partai politik tahun anggaran sebelumnya. 3. Persetujuan menteri atau gubernur. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi, menteri dan gubernur memberikan persetujuan, dan persetujuan ini menjadi dasar pencantuman di KUA PPAS. Tim penilaian permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk tingkat provinsi terdiri dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Biro Hukum Setjen Kemendagri, Biro Perencanaan Setjen Kemendagri, serta pejabat terkait. Untuk tingkat kabupaten atau kota terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi, Badan atau Dinas atau Biro Keuangan Setda Provinsi, Inspektorat Jenderal Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan pejabat terkait. Ulasan 5 pertanyaan dan jawaban terkait bantuan keuangan partai politik di atas. 1. Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dalam pemilu. 2. Penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik yang selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. 3. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik diberikan pada kesempatan pertama setelah diselesaikannya proses verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik. 4. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 1 tahun sekali, maksimal 1 bulan setelah anggaran berakhir kepada BPK. 5. Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi atau persetujuan gubernur bagi kabupaten atau kota.